Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, saya Suryono dengan nomor NIM 230201010223, Prodi Manajemen dari kelas MC 203 Universitas Siber Asia, berkesempatan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro dari dosen kita, yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso SE MM CFRM. Baik Pak, berikut adalah infografis terkait kondisi perekonomian Indonesia pada kuartil 1 tahun 2021, yang mana data berikut adalah bersumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu BPS, yang mana dari data tersebut dapat kita ketahui yaitu ada pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, dan kementerian terkait lainnya yang mengatur fiskal dan perencanaan pembangunan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam penetapan kebijakan ekonomi. Berbagai kementerian dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas aspek-aspek penting dari kebijakan ekonomi. Kementerian Keuangan misalnya mengelola kebijakan fiskal dengan fokus pada anggaran negara, perpajakan, dan pembiayaan. Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merancang kebijakan strategis untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dengan perhatian khusus pada perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian juga berperan dalam mengatur sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Sementara di Bank Indonesia sendiri, yaitu Bank Sentral bertugas utama dalam mengatur kebijakan moneter. Tugas-tugasnya meliputi penentuan suku bunga, maksudnya suku bunga acuan, yang mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi, pengelolaan stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, serta menjaga tingkat inflasi dalam batas yang terkendali untuk mendukung stabilitas ekonomi. Pihak berikutnya itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau sering kita sebut OJK, yaitu lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan. OJK mengawasi bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan stabilitas dan transparansi sektor ini. Selain itu, OJK juga melindungi konsumen jasa keuangan dengan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam praktek yang merugikan serta meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat itu pihak keempat atau DPR. DPR memainkan peran penting dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan ekonomi. DPR juga bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang menjadi dasar kebijakan ekonomi kita, termasuk undang-undang perpajakan, anggaran, dan investasi. Selain itu, DPR juga menyetujui dan mengawasi penggunaan anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas. Pihak yang kelima yaitu lembaga non-pemerintah. Lembaga ini berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Lembaga penjamin simpanan atau biasa disebut dengan LPS bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di bank. Yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Selain itu, asosiasi dan organisasi profesional seperti maksudnya seperti Kamar Dagang,
dan Industri Indonesia atau Kadin, serta asosiasi sektor lainnya memberikan masukan dan advokasi dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Berbagai pihak ini bekerja sama dan berkoordinasi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan dan stabilitas. Berikut adalah dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 di tahun 2021. Yang mana pada grafik berikut, pada kondisi PDB tahun 2021, penerimaan domestik bruto Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,74% dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, PDB Indonesia masih tumbuh negatif sebesar 0,74%. Sedangkan nilai kurs pada bulan April tahun 2021 sendiri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada April tahun 2021 berada di kisaran 14.572 rupiah per US dollar. Nilai ini menunjukkan adanya penguatan jika dibandingkan dengan nilai tukar pada bulan sebelumnya. Sementara dampak inflasi IHK tahun 2021, inflasi indeks harga konsumen IHK pada bulan April tahun 2021 tercatat sebesar 0,13% atau 1,42%. Inflasi ini masih berada di dalam kisaran target inflasi tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kondisi perekonomian makro Indonesia pada saat itu atau pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2021 perekonomian makro Indonesia menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Namun jika menunjukkan beberapa indikator positif terkait pemulihan ekonomi, berikut adalah penjelasan rinci tentang kondisi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut. Yang pertama itu tentang pemulihan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih negatif, ada tanda-tanda pemulihan. Hal ini tercermin dari perbaikan nilai tukar rupiah yang stabil dan inflasi yang terkendali. Perbaikan ini menunjukkan bahwa ekonomi mulai menunjukkan beberapa tanda kekuatan setelah mengalami dampak besar dari pandemi. Meski angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan belum pulih sepenuhnya, adanya stabilitas dalam nilai tukar dan pengendalian inflasi memberikan harapan untuk pemulihan yang lebih baik ke depannya. Sementara kondisi yang berikutnya, stimulus fiskal dan moneter. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan berbagai stimulus. Pemerintah memberikan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi serta insentif pajak untuk meringankan beban sektor bisnis. Sementara itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga rendah untuk mendorong investasi dan konsumsi investasi dan konsumsi. Stimulus-stimulus ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Vaksinasi dan penanganan COVID-19. Program vaksinasi yang terus berjalan merupakan salah satu kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan vaksinasi yang lebih luas, diharapkan penyebaran virus dapat dikendalikan, yang memungkinkan
aktivitas ekonomi kembali beroperasi dengan lebih normal. Vaksinasi juga berperan penting dalam mengurangi risiko kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Risiko dan tantangan, namun pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tidak tanpa risiko. Ketidakpastian masih tinggi, terutama terkait dengan munculnya varian baru COVID-19 yang dapat meningkatkan kasus infeksi dan mengganggu upaya pemulihan. Potensi lonjakan kasus baru dan dampaknya terhadap sistem kesehatan serta ekonomi menjadi tantangan utama. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan masyarakat, serta memperlambat proses pemulihan ekonomi yang diharapkan. Secara keseluruhan, inflasi yang rendah pada tahun 2021 adalah salah satu aspek dari dinamika ekonomi yang lebih besar yang dipengaruhi oleh pandemi dan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Demikian presentasi mata kuliah Ekonomi Makro Universitas Siber Asia dari saya Suryono dengan nomor NIM 230201010223 dari Prodi Manajemen kelas MC 203. Adapun eh, ada tutur kata yang kurang pas, yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.